karena kategorial itu merasa eksklusif untuk kategorialnya masing-masing, sehingga menganggap bahwa yang di luar kategorialnya itu bukan kelompoknya. Begitu, Terima kasih. Silahkan Pak untuk memberikan jawabannya. Saya merasa tidak mampu menjawab. Tetapi saya akan menyampaikan tanggapan saja, karena tanggung jawabnya lain itu. Jawab itu kalau salah masuk neraka. Enak jawab. Kalau menanggapi kita bisa diskusi ya. Yang pertama, siapa tadi namanya? Saya terus terang belum pernah mempunyai pengalaman seperti itu. Tetapi kalau saya andaikan orang-orang seusia Albert itu sangat senang kalau mengalami persahabatan. Sejauh saya punya sahabat, ya, maka salah satu cara untuk mengajak jangan dengan kata-kata yang pemerintah, nanti malah atau menyalahkan atau seperti itu, nanti malah tambah tidak karuan. Didekati saja sebagai sahabat, sebagai kawan. Siapa tahu pelan-pelan nanti bisa diajak aktif kembali. Yang penting dia mengalami persahabatan, tidak merasa disalahkan, tidak merasa ditinggalkan, tapi merasa dibesarkan hatinya. Sekedar tanggapannya. Jadi saya hanya mau mengatakan, mari kita cari jalan yang positif untuk mengajak maju. Karena kalau dengan cara-cara yang negatif itu nanti malah tambah jauh. Yang kedua, bina iman untuk orang-orang tua yang saya tahu itu banyak bukan baik. Yang khas bina iman orang tua ada di Cikarang, tapi jauh sekali dari sini. Cikarang, Bekasi. Mungkin ilmunya bisa ditimbang. Persis masalahnya itu dewan di sana melihat bahwa bina iman anak-anak ini berkembang, tetapi orang tuanya kok tidak diberi kesempatan untuk mendalami iman yang sama dengan cara yang lain. Maka ada inisiatif di Paroki Cikarang untuk dengan nama ini, bina iman untuk orang tua. Nah, banyaknya di mana itu kursus SEP, kursus camp, KPKS, segala macam itu kan bina iman orang tua. Anak tidak bisa masuk ke sana. Dan yang sejauh saya tahu tersebar di paroki-paroki adalah SEP dan camp itu. Di sini sudah ada dong, sudah ada ya, ya seperti itu. Emmaus. Jadi tinggal memperkenalkan di dalam warta Monika supaya ada gerakan apa di sini. Berarti bisa tuh pindahin orang tua masukin. Saya kira juga dari di seluruh paroki seksi. Nah isinya yang orang-orang itu bukan kategorial. Ya. Sering ada misa khusus kan untuk ulang tahun pernikahan dan sebagainya. Iya, jadi nah itulah itu kesempatan yang sangat bagus untuk bertemu dan pendalaman iman, peneguhan iman itu tidak harus dipikirkan duduk di kelas lalu saling ada yang mengajar lalu semua mendengarkan. Bangsa kayak kata itu jadi bukan kayak kategorial ya. Saling menyapa itu juga sudah suatu pembinaan peneguhan iman. Jadi macam-macam sekali jalannya menurut saya. Silahkan membicarakannya bersama-sama dan bertanya apa yang bisa kita lakukan. Apapun jawabannya dicoba. Kalau berhasil syukur, kalau tidak ya dicari jalan yang lain lagi.
Yang terakhir mengenai komunitas kategorial, betul sekali yang Bapak katakan. Dan tidak jarang yang ada yang aneh-aneh di Jakarta ini, banyak aneh-aneh. Yang terakhir saya dengar sudah masuk Jakarta itu aliran dari Irlandia atau mana ya, pakai bahasa Inggris istilahnya, pakai mercy kerahiman, tetapi bukan kerahiman ilahi yang kita kenal. Jadi salah satu ajarannya adalah Paus yang terakhir adalah Paus Benediktus ke-16. Jadi Paus yang sekarang ini bukan Paus, ini setan ini. Itu orang Katolik yang menyebarkan. Coba kalau ketemu orang seperti itu gimana? Apa mau dimaki-maki? Kalaupun dikatakan dilarang, ini salah, tetap aja mereka itu masuk kan. Kelompok ibu siapa? Agnes dari Cimahi itu, Maria yang apa? Maria atau apa? Ya, itu sudah dinyatakan oleh Konferensi Wakil Gereja Indonesia bahwa ini aliran yang salah. Tetapi imam-imam 1, 2, 3, 4 ada yang masuk di situ. Aneh kan? Diberitahu oleh uskupnya yang dulu janji, apakah Anda tak akan berjanji untuk taat kepada saya dan para pengganti saya, itu semuanya sudah dilupakan. Seketika muncul masuk di dalam kelompok-kelompok seperti itu. Nah, setan dari mana itu yang masuk lewat janji? Pusing sendiri kan? Banyak. Sementara ada yang komunitas kategorial yang lahir mati. Nah, bahayanya memang merasa bahwa komunitasnya sendiri yang paling hebat. Itu namanya bukan komunitas rohani, tetapi kesombongan rohani. Salah satu ciri dari komunitas itu asli apa tidak adalah keterbukaan. Tidak menganggap komunitas yang lain itu jelek, tapi memang berbeda dan rasa perasaan religius kita itu kan berbeda-beda ya, satu orang dengan yang lain. Selera makan kita aja berbeda-beda. Tadi saya lihat ada yang melihat ada yang mengambil daging anjing itu banyak. Yang lain lagi mengambil mie banyak. Seleranya lain-lain. Selera makan. Maka rasa perasaan yang rohani itu berbeda-beda. Ada orang yang kalau mendengar nyanyian Tuhan kasih, tidur dia. Jadi harus yang giat-giat atau yang bersemangat ya. Tidak usah di sana, kan memang berbeda. Maka ada lagu-lagu rohani yang Mars, tetapi muncul komunitas Taizé misalnya, yang justru istimewanya itu hening, tidak berteriak-teriak pakai musik, tetapi musik yang sangat halus, lembut. Tidak usah disalahkan bahwa ini keliru, ini lebih baik, memang berbeda-beda. Hanya masalahnya kalau dikatakan begini gampang, tetapi ketika menyangkut realitas itu seringkali jadinya lain. Maka harapannya kan hati kita itu mestinya menjadi melapangkan satu Petrus 2, bisa menampung sekian banyak orang. Tidak sempit, kalau sempit nanti stres kita melihat seperti itu. Harapannya seperti itu, dan ini adalah fungsi pembinaan. Maka ada di Keuskupan Jakarta yang saya tidak lihat di keuskupan lain belum, itu vikaris wakil uskup untuk komunitas kategorial. Fungsinya membina
supaya komunitas-komunitas kategorial itu berkembang baik, tidak saling menyalahkan, tidak saling menjelekkan, tapi justru saling meneguhkan, karena memang masing-masing diharapkan mempunyai ciri yang berbeda. Ya, maka di gedung pastoral keuskupan itu pun ada satu ruangan untuk meningkatkan mitra kategorial. Dan Romo Adam itu giat sekali di dalam hal itu. Tapi memang betul yang katakan, bahaya pecah, bahaya itu besar. Belum lagi kalau ditambah yang tadi itu, di Jakarta ini kalau saya boleh terus terang ya, banyak sekali imam yang sudah dikeluarkan itu di Jakarta tetap mempersembahkan misa diam-diam. Karena umat tidak tahu ini sebetulnya sudah disuntik bukan imam lagi. Karena yang bukan imam lagi itu kan butuh makan juga. Orang Jakarta itu kan kalau ada kematian misalnya berapa kali itu. Imam-imam yang nakal-nakal yang sudah tidak boleh mempersembahkan misa itu ya diundang oleh umat yang tidak tahu itu. Itu juga nambah kacau lagi. Kemarin yang terakhir saya kira menerima surat edaran. Yeah. Nah, itu mengusir setan di mana-mana. Setan yang mana yang diusir? Karena tidak bisa diberitahu, maka sekarang diedarkan surat ke paroki-paroki ini. Imam yang mengaku imam yang namanya ini sudah bukan imam lagi. Maka hati-hati kalau dia menawarkan diri untuk mengusir setan. Jangan-jangan setannya tambah, bukan berbeda. Satu. Oh, nambah lagi Pak. Saya Monsinyur, saya Tarjo dari Gerjuran tadi Monsinyur, masih menawar sedikit Monsinyur. Karena kebetulan kami ini sering bertemu dengan saudara-saudara kita yang di luar gereja. Hanya mohon peneguhan Monsinyur. Pernah kami konsultasikan dengan seorang pastor bahwa memberi ucapan kepada saudara-saudara kita yang muslim dengan kalimat Assalamualaikum itu tidak diperbolehkan. Kalau itu lengkap, artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mohon peneguhan Monsinyur, apakah seperti itu memang tidak diperbolehkan sebagai seorang Katolik? Ada yang melarang? Nah, itu kan sama dengan berkah dalam dengan surencana kan? Hanya yang satu bahasa Jawa, yang lain bahasa Indonesia itu bahasa Arab. Itu pergi ke Lebanon atau ke daerah-daerah Timur Tengah sana, kalau orang Katolik punya baubannya gitu. Nah, masalahnya di Indonesia itu masalah apa namanya ya. Jangan-jangan nanti kalau kita keliru mengucapkan malah dikira menghina. Itu aja. Kalau ucapan lafal kita itu kan iya, bisa beda-beda kan? Ya, kalau yang lain tersinggung gimana? Jelem. Gimana kabarnya itu kan juga bagus ya. Tapi tidak ada yang melarang. Tidak ada yang melarang. Saya sekurang-kurangnya tidak pernah tahu bahwa seperti itu pernah dilakukan. Tidak ada. Tidak ada aturannya. Jadi tidak boleh melarang juga. Tidak ada aturannya. Apakah cukup atau ada satu lagi?